Ada nggak misalnya kalau dia jadi presiden, lu kira-kira hidup lu jadi berubah, jadi baik, atau orang mimpin jadi presiden lebih baik? Nggak ada. Waduh, pesimis ini. Kedepannya kalau bisa itu Gubernur Jawa Barat KDM tuh lebih bagus. Nggak mentang-mentang dia gubernur terus kerja di kantor nggak mau turun, itu nggak. Dia nggak pernah di kantor gubernur, dia di jalan terus. Lah makanya itu Itu bagus. ya bagus. Lah. Namanya masyarakat itu kan pengennya diperhatiin, Pak. Oh, Dia mau kesini naik odong-odong kan, siapa tahu ya. Pengen ketemu sama supir odong-odong di Pulau Gadung. assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya sedang naik odong-odong ya. Abang ini siapa bang namanya bang? Abang Aris. Aris. Aduh, ini dari daerah apa? Pulau Gadung bang? Pulau Gadung. Ini rute apa? Abang dari depan apa? Di jalan apa? Cinta? Ya, Jalan Cinta sampai Jati, balik lagi ke Jalan Cinta lagi. Oke. Ini masih muda abang ini. Umur berapa bang? 35, Pak. 35. Ya. Sebelum menarik odong-odong kerja apa lain? Dulunya pernah di konveksi di Sunter. Oh, sebentar. Oke. Di konveksi. Bang, penumpang mau turun. Oke, coba kita lihat ini. Jadi pemirsa ya, di sini saya baru ini nih nyobain nih demi YouTube. Ini saya naik odong-odong. Nah, oke bang. Kita sampai puskesmas saja kali bang ya. Oke. Oke, ya. Jadi nanti kita ngobrol di sana sambil jalan nih bang. Ya. Cuman sini saya bisa ngeliat ini, maaf bang ya, asik juga ya ternyata ya, jalan-jalan naik odong-odong di Jakarta. Tadi pemirsa, ini sebenarnya ada musik juga, cuman saya minta matiin ya, maklum nanti kena copyright. Tadi abangnya nyetel dangdut ya bang ya? Iya. Emang itu udah biasa bang, kalau narik nyetel dangdut? Biasa. Ada nggak pemimpin yang sekarang misalnya diharapin jadi presiden? Pemimpin maksudnya? Siapa aja, mau gubernur atau apa pejabat yang sekarang menurut abang bagus, dan kalau dia jadi presiden abang berharap Indonesia berubah lebih baik? Ya sebenarnya ya Pak ya, kalau presiden itu kan merubah Indonesia lebih baik Pak. Iya. Cuman kan namanya rakyat itu kan pro dan kontra. Lalu tadi bilang gini bang, saya ini ingatin tadi, ngomong mau presiden apa aja nggak berubah. Nah, nggak ada perubahan. Jadi sekarang gini, ada nggak misalnya kalau dia jadi presiden, lu kira-kira hidup lu jadi berubah, jadi baik, atau orang mimpin jadi presiden lebih baik? Nggak ada. Waduh, pesimis ini. Orang masih muda, ganteng, sehat, kuat, masa pesimis? Ya sekarang gini aja Pak, semua itu kan kalau sekarang, tahun-tahun sekarang dan tahun berikutnya, itu kan kerjaan dinilai dari ijazah atau kelulusan, pengalaman ya kan. Abang apa sekolahnya? Tamatan SD Pak. Walah. Jadi ya gini-gini aja, mau presidennya siapa aja Pak. Oke bang, coba kita cari tempat yang adem biar kita ngobrol lain. Ini dari tadi abangnya sambil noleh-noleh, kasihan juga Ya. ngobrol nih. Cari tempat yang adem biar bisa ini apa bang, di bawah pohon itu kali bang, depan bang. Oke bang, ya. Kita ngobrolnya lebih enak juga. Karena orangnya ganteng ternyata kalau dari depan. Kalau dari belakangnya, Mana, Pak? dari topinya yang ganteng tadi. Oke, ini bang. Ini Pak sambil duduk aja Pak. Oh benar-benar. Oke. Silakan bang Aris ya. Kalau ngobrol sambil duduk kan enak. Betul bang ya. Umur sekarang Umur 35. 35. Kelahiran 88. Dari Semarang ngerantau ke Jakarta tadi Iya. bilangnya. Oke. 88 itu berapa? 35 atau 36 ya? Pokoknya Anak udah berapa ya? anak kedua Pak. Dan anaknya 2. Iya. Beban hidup lu berat juga dong bang, kalau narik odong-odong zaman dapat sedikit. Ya kita syukurin aja Pak. Kita syukurin Syukurin. aja hidup Pak. Ya sebenarnya memang gitu dong. Iya. Apapun itu kan kalau kita nggak bersyukur tambah berat hidup. Benar. Tapi abang tadi lihat ya, sekarang saya sebenarnya agak kurang setuju kalau mau presiden siapa aja nasib nggak berubah lagi, itu pesimis bang namanya bang. Tapi kan Harus dong. nyata dong, Waktu itu. real dong Pak. Kita ngomong kan yang kita alamin sekarang gitu loh Pak. Bener nggak? Daripada kita ngomong ada-ngada tapi nggak ada kenyataannya, kayak yang janji-janji itu dong. Siapa?
Ya, yang janji-janji kalau mau calonan kan janjinya kan ini itu ya kan. iya. Kita ngomong yang real-real aja. Oke. Ya benar sih Bang. Cuman gini Bang ya. Sekarang kan ini perhatian menurut Abang ya, pemimpin itu kurang perhatian ke rakyat. Ada nggak misalnya Sebenarnya- pemimpin yang sekarang yang di daerah mana gitu, pemimpin yang lebih pro ke rakyat atau merhatiin rakyat? Kalau saya sih terus terang ya Pak ya, kalau masalah pemimpin itu nggak terlalu ngerti saya. Nah, Jadi saya ngertinya itu ya buat keluarga saya kecukupan, udah itu aja. oke. Sehari kira-kira kalau lagi ini lumayan dapatnya dapat berapa? Ya kurang lebihnya 300 300. Kalau lagi rame. lagi rame. Kalau lagi nggak rame? Kalau lagi nggak rame ya bisa 100-150 Oke. Abang Aris, pengeluaran utama apa Bang? Bensin. bensin. Lu makan juga banyak nih, rokok nih. Rokok. Nah, habis uang lu kalau makan rokok. Ya, maka dari itu Pak, makanya kita syukurin aja. Uang dapat kalau lagi 100 ini mama ngomongnya. Lu rokok berapa? Makan pulang ya? Makan pulang. Oh, biar irit ya. Iya. Jadi kalau rokok itu nggak bisa lepas. Nggak bisa. Kalau rokok tetap beli Pak, nggak pulang Pak. Gitu. Oke. Tahu presiden yang ini bukan ya presiden, dia masih gubernur, tapi tiba-tiba banyak orang nyalonin ini jadi presiden. Gubernur Jawa Barat. Siapa tahu aja. Ya kalau untuk presiden kedepannya kalau bisa itu Gubernur Jawa Barat KDM tuh lebih bagus untuk maju. Serius banget lu ngomong. Serius ini Iya. kita santai aja, dia kan belum jadi presiden, Ya, baru kan calon-calon. belum ya, Iya. makanya ini nantinya kalau saya lihat dari cara kerjanya dia untuk ke masyarakat, turun benar-benar ke masyarakat itu, kalau jadi presiden tuh mungkin lebih baik, Cocok. cocok. Oke. Kamu sudah kalau dia ngomongnya presiden, emang dia seperti apa kerjanya? Kenapa kamu bilang dia bagus? Ya untuk ke rakyatnya itu benar-benar dia tuh ke masyarakat gitu loh Pak. KDM ini. Iya, jadi nggak mentang-mentang dia gubernur terus kerja di kantor nggak mau turun, itu enggak. Dia nggak pernah di kantor gubernur, dia di jalan terus. Nah makanya itu di masyarakat kan selalu wah gitu loh dia tuh. Turunnya mau namanya masyarakat. Itu kan tapi pemimpin lain-lain. KDM ini dia nggak suka ngantor, tapi dia suka datengin masyarakat. Menurut kamu tuh bagus? Ya bagus. Lah. Namanya masyarakat itu kan pengennya diperhatiin Pak. Oh, jadi kalau kamu bilang daripada dia sibuk ngantor ya, mending dia merhatiin masyarakat. Iya, Setuju? Pak, setuju. Jadi gini Pak, kalau dia ke masyarakat itu, kalau kesannya masyarakat dia tuh tahu. Kalau di kantor itu kan apa kata bawahannya gitu kan. Tapi kan untuk bantuan itu kan nyampe enggaknya kita nggak tahu. Gitu. Kalau ke masyarakat kan benar-benar dia membantu gitu Pak. Pintar Ali. Jadi gini poinnya ya. Kalau KDM atau pemimpin yang lain ya mau turun ke masyarakat, dia bisa tahu kesulitan masyarakat. Nah, Tapi kalau dia di kantor doang nggak bakal dengar. nggak bakalan tahu. Cuman denger aja tapi nggak tahu. Oh, padahal ya gini ya. Sebagai pemimpin harus tahu kehidupan masyarakat yang dia pimpin. Benar itu Pak. Mungkin nggak ini, Riz? Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak dekat dengan masyarakat, jadi kurang tahu apa kesulitan hidup masyarakat. Ya yang saya bilang kayak tadi aja Pak. Jadi dia turun, cuman yang turun itu kebanyakan itu yang bawahannya gitu loh Pak. Orangnya langsung kurang. Sementara KDM ini turun, kamu Kalau lihat gitu. KDM kan bener-bener turun ke masyarakat, berbaur ke masyarakat. Jadi dia tahu masyarakat yang ini kurang gizi atau kurang makan ya kan. Ya kurang gizi, kurang makan bener duit, ya. dia kan gitu tahu. Aris, jadi ketahui dia nih. Mama Aris. Kalau ketemu KDM banyak orang tiba-tiba ngeluh kurang duit, kurang apa. Iya, ya pasti Pak, namanya masyarakat kan yang dicari apa sih Pak? Duit Pak. Kayak saya, contohnya kayak saya masyarakat kan nyarinya duit Pak. Kalau kita nggak kerja
mana ada yang ngasih duit kan gitu Pak. Oke, jangan ini. Oke, lagi ngobrol nih. Ada temennya ngobrol aja. Oke, lagi diwawancara dia jadi artis. Oke, nih. Iklan dulu kita. Wah, Bang. Saya sebenarnya maaf ya, agak kurang setuju kalau orang ketemu Deddy Mulyadi tiba-tiba pada mengutarakan kesulitan hidupnya. Benar, apa namanya? Pantas nggak sih orang KDM ini tiba-tiba rata-rata kan masyarakat begitu ya ngeluh. Iya. Kan masalahnya kebanyakan itu kan 90%-nya itu kan masyarakat kan banyak keluh kesahnya Pak. Iya. 90%-nya. 90% ya. Iya, apalagi kesulitan hidup tambah-tambah. Namanya kita tambah hidup, tambah anak, ya kan, tambah rezeki yang mau dikeluarkan kan gitu. Nah, oke. Kalau ngelihat gini ya, orang ketemu Deddy Mulyadi, mengutarakan kesulitannya. Lalu nih, Deddy Mulyadi juga nolong terus sih. Bukan tahu ditambah banyak orang pengen ketemu dia minta tolong doang. Iya Pak, minta tolong sama Deddy Mulyadi. KDM dia. Wah gini, ujung-ujungnya Jadi Deddy gini, Mulyadi. Pak. Jadi gini, kalau KDM itu kan dia nolong itu kan seperti contoh kayak kemarin itu yang viral itu kan yang anak cacingan itu. Nah, itu Iya, kan, aduh nah, sedih. itu kan bener-bener dia kan langsung ke bawah bener gitu loh. Nggak apa kata orang, apa kata bawahannya. Jadi dia langsung Iya. turun ke wilayahnya atau desanya mana. Malu saya nonton itu. Ya, Dan sedih banget juga. makanya itu kan sebenarnya kan kalau orang atasan itu kan harus memperhatikan masyarakatnya gitu loh Pak. Kok Jadi- bisa masyarakat bisa kayak gitu kan? Berarti kan emang dari atasan ada bantuan, dari atas ada bantuan. Cuman kan bantuan itu kan kadang nyampe kadang enggak. Walah, oke. Kamu pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah? Ya alhamdulillah pernah dapat, pernah. Apa itu bentuknya? Ya seperti contoh kayak anak sekolah. Oh, karena Jakarta ya. Ya Jakarta kita Apa namanya KJP? Alhamdulillah KJP. Nah, nolong itu ya. Ya itu alhamdulillah untuk nolong banget itu. Anak berapa yang sekolah? 2? Anak dua. Sudah sekolah semua? Ya. Dapat KJP semua? Alhamdulillah. Itu salah satu yang patut disyukuri. Nah, itu. Karena kan biar apa sangat menolong warga. Iya sangat Nah. sangat sangat nolong lah itu buat kebutuhan kita, bantu-bantu kita. Oke. Tapi kedepannya sekarang gini ya. Makin kesini orang mengeluh memang tambah susah cari duit. Iya bener Pak. Nah, kamu tinggal di mana? Kontrak atau di rumah mertua atau gimana? Alhamdulillah ngontrak Pak. Waduh, berat lagi biayanya. Ya mau Kena gimana? berapa? Terus, Ngontrak 800 sebulannya. itu satu kamar. Satu kamar. Anak 2. Anak dua. Odong-odongmu ditaruh di mana? Odong-odong di pinggir kali. Di pinggir jalan. Oh, di pinggir yang kali Jalan Iya, Cinta yang- tadi. Iya, yang tadi itu. Aman situ. Ya alhamdulillah Aman. aman. Jadi istilah orang tarik kamu tinggal dikontrakan Ya. 800 per bulan itu. Ya, Jadi utama pengeluaran apa aja selain ini kontrakan, bensin odong-odong, ya pengeluaran itu ya paling rokok lo, makan lagi lo. ya makan, kontrakan, listrik. Iya ya. Gak cukup jangan-jangan dari uang lo. Ya dicukup-cukupin Pak. Oh makanya lo bilang gitu ya. Karena ternyata pengeluaranmu lebih banyak lagi di situ. Kalau Ya. kalau nurutin nggak cukup mau berapapun nggak bakalan cukup Pak. Ya kita cukupin. Oke, aja. Riz lagi. Oh, itu sudah. Jadi kamu maklum kenapa kalau ada orang ketemu Deddy Mulyadi pada ngeluhin kesulitan hidupnya. Iya. Karena banyak makin orang makin sulit hidupnya. Bener itu Pak. Oke, balik lagi ke Deddy Mulyadi. Berharap nggak Deddy Mulyadi itu jadi presiden? Ya berharap. Mau doain Deddy Mulyadi jadi presiden? Saya doain Pak supaya KDM jadi presiden. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kalau memang sudah serak di hati rakyat ya kenapa enggak ya? Iya. Oke, lain dikit. Masalah nggak dia orang Sunda? Tiba-tiba, ya kamu sendiri orang Jawa. Ya sebenarnya namanya presiden itu mau siapa aja sih. Nggak harus orang Sunda, orang Jawa. Itu yang penting dia tuh ke masyarakat baik ya. Kenapa? Enggak gitu. Oke, tadi saya juga lupa nanya nih. Kamu lihat Deddy Mulyadi perhatian ke masyarakat, itu poin utama yang kamu lihat dari tadi ya. Kerjanya gimana? Bagus nggak?
Ya kalau untuk kerjanya saya lihat ya dari iklan-iklan itu ya bagus Pak. Bagus Kayak juga. Saya lihat dari HP kayak gitu ya kerjanya bagus. Oh, jadi kamu ngikutin juga ya? Ya. Bukan sekedar yang dia bagi-bagi uang gitu dong yang ditonton. Tapi kalau untuk ketemu sih belum pernah saya Pak. Berharap juga ketemu sekali-sekali. Ya ketemu berharap Pak. Amin. Siapa tahu ketemu ya. Iya, ini supir odong-odong Jakarta ketemu Deddy Mulyadi. Ya. Ya siapa tahu dia pengen KDM mau kesini naik odong-odong kan siapa tahu ya. Pengen ketemu sama supir odong-odong di Pulau Gadung. Benar-benar juga. Ya kan siapa tahu ya Iya. Aris ya. Oke. Jadi Abang Aris ini udah diajak ngobrol lama-lama. Sekian dulu ini pemirsa video kali ini dari daerah Pulau Gadung ya. Saya ngobrol dengan ini supir odong-odong ganteng sini Aris. Oke, terima kasih ya. Sampai Ya. ketemu lagi dengan video berikutnya.